dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8 tadi sudah dibaca di awal. Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat 8. Tapi saya akan membaca tidak semua bagian firman Tuhan, tapi saya hanya membaca dari ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan dikatakan, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia, ialah yang mendengar, menghidupi, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Apa kabar? Luar biasa hari ini ya. Di akhir-akhir bulan Juni, tidak terasa kita akan memasuki pekan ke depan, kita akan masuki di bulan yang baru. Seperti yang saya sampaikan bahwa sepanjang bulan Juni ini kita akan bicara tentang faithful to serve, atau bicara melayani dengan setia. Dan tema di hari ini, siapkah melayani? Jadi tema di hari ini, siapkah melayani? Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pernahkah saudara atau ibu bapak merasa, saya tidak layak deh untuk melayani Tuhan? Atau berkata dalam hati, Tuhan, sebenarnya banyak orang yang lain yang lebih pintar dari saya. Banyak orang yang lebih hebat dari saya. Saya tidak layak Tuhan, saya tidak suci. Saya sebenarnya enggak siap Tuhan. Ada banyak hal seperti itu yang ada dalam pikiran kita. Suatu kali ada seorang anak muda berkata kepada saya, dia katakan, Pak Pendeta, saya sebenarnya ingin melayani loh. Saya bilang, ya baik sekali, bagus kalau ingin melayani. Tapi, tatkala bicara tapi itu dia akan membatalkan apa yang dikatakan di awal kan. Tapi, dia bilang, tapi apa lagi? Saya bilang, saya nggak layak. Oh ya, saya bilang, saya tidak mampu. Oh ya, saya bilang seperti itu. Ya, mungkin itu juga yang ada dalam suara hati kita saat ini. Kita merasa, terlalu berat ini. Merasa, saya kan orang berdosa. Masa saya mau melayani? Saya banyak sekali kekurangan. Namun hari ini kita mau belajar dari seorang nabi besar, Yesaya, yang mengalami momen luar biasa dalam hidupnya. Momen yang akhirnya merubah sikapnya, merubah yang rasa takut, yang rasa tadi dia berdosa, yang dia merasakan saya tidak layak, dan akhirnya dia dapat katakan, ini aku, utuslah aku. Wah, ini pernyataan yang sangat luar biasa yang bisa kita renungkan dan kita baca dan juga menjadi teladan dan juga menjadi contoh untuk kita melayani Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Kalau kita lihat ke ayat 1 sampai ayat 8, di ayat 1 sampai 4 itu, saya melihat Tuhan itu duduk di atas mezbah, di atas tahta yang tinggi, dan para serafim berseru, kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam.
Ia melihat kemuliaan Allah yang agung, kemuliaan Allah yang maha tinggi, kemuliaan Allah yang suci. Serafim di sini adalah malaikat yang berdiri di dekat tahta Allah. Kalau kita lihat kata serafim, artinya adalah yang menyala atau yang berapi-api. Mereka memuji Tuhan siang dan malam, itu serafim. Nah, kalau kita lihat di ayat 5, Yesaya sadar akan dosanya. Dan ia berkata di ayat 5, celakalah aku. Kesadaran akan ketidaklayakan Yesaya di hadapan Allah yang maha tinggi, di hadapan Allah yang maha kudus, dia merasakan ketidaklayakan. Dan kalau kita lihat di ayat 6 sampai ayat 7, serafim menyentuh bibirnya dengan bara api dan menyucikan dia dari dosa. Kalau kita ke ayat 8, Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dan Yesaya menjawab, setelah ada percakapan di atasnya tadi, ini aku, utuslah aku. Nabi Yesaya mendapat penglihatan yang luar biasa tentang Tuhan duduk di tahtanya yang penuh dengan kemuliaan. Walaupun di awal Yesaya merasa tidak layak. Kenapa? Karena begitu banyak hal-hal yang mungkin dilakukan oleh Yesaya. Yang akhirnya dia bilang, saya penuh dosa Tuhan. Dan akhirnya melalui serafim Tuhan menyucikan. Dan Tuhan bertanya. Dan akhirnya dengan sangat luar biasa Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Dan itu pun yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat berkata, ini aku, utuslah aku. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita lihat, ini adalah titik balik panggilan dari Yesaya. Yang tadinya tadi bilang, dia tidak layak, dia tidak mampu. Dan akhirnya Tuhan melayakkan. Dan itu yang saya alami dalam percakapan saya dengan anak muda tadi. Saya bilang, Tuhan akan memampukan. Dan ini contohnya Yesaya. Tuhan akan memampukan dan Tuhan akan memberi kekuatan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dari poin khotbah di siang hari ini. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa mulailah dengan kita mengenal siapa Tuhan yang kita layani. Kita harus mengenal lebih dahulu siapa sih yang akan kita layani ini. Itu kan di ayat 1 dikatakan, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dengan penuh kemuliaan. Apa artinya di sini? Siapa yang akan kita layani? Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih, Allah yang sanggup menolong kita. Allah sanggup menolong kita. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tidak akan cepat menyerah dalam menjalani pelayanan kita. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat. Kalau dia mengutus saudara dan saya, dia pun akan melengkapi. Percaya saya. Baca firman Tuhan. Untuk kita lebih mengenal siapa yang akan kita layani. Supaya kita mengenal karakter Allah. Baik, kudus, penuh kasih, penuh kuasa. Di mana kita mendapatkan itu semua? Kalau kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan. Kalau kita tidak merenungkannya, kita tidak tahu karakter Tuhan. Gak akan tahu kita karakter Tuhan. Di sini semua ada tentang Allah. Bagaimana kita mau tahu kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Yang kita baca hanya WA. Pan di dalam WA ada renungan, Pak. Tidak cukup itu. Tarik dirimu, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Supaya apa? Kita mengenal yang akan kita layani ini siapa, sehingga
kita tidak takut. Ya dong, karena kita tahu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha luar biasa, dia mampu menyelesaikan semuanya. Akhirnya kita tahu, wah Tuhan utuslah aku, karena saya punya Allah yang luar biasa dan dia mampu memberi kekuatan. Rajin berdoa. Berdoa bukan hanya minta berkat, tapi kita ngobrol dengan Tuhan. Ini kan, ya saya ngobrol dengan Tuhan. Dia ngobrol dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita makin dekat kepada Tuhan. Supaya kita lebih tahu lagi apa sih yang Tuhan rancang, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa kita berdoa, tanpa kita sharing, tanpa kita ngobrol dengan Tuhan, kita tidak tahu. Kalau ngobrolnya 2 minggu sekali ya percuma. Setiap hari kita baca Alkitab, kita ngobrol dengan Tuhan, kita curahkan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Dia dahsyat, dia tahu dan dia dapat menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi, yang di dalamnya adalah pelayanan kehidupan kita. Dia tahu kok. Ini kan makanan rohani kita. Kemarin saya ngobrol dengan anak-anak katekesasi. Saya bilang, ada yang kuat makan 2 hari masih kuat Pak. 3 hari udah gak kuat Pak. Itu makanan jasmani kan. Kalau kita makan makanan rohani seminggu sekali ya kita, bagaimana kita menjalani kehidupan? Kalau kita gak pernah berdoa. Kalau mau minta berkat aja kita berdoa. Kalau mau pas ulang tahun aja kita berdoa. Kalau Natal aja kita berdoa kumpul keluarga. Gak ada kekuatan. Percaya deh gak ada kekuatan. Setiap hari supaya kita lebih dekat dan kita tahu ini loh karakter Tuhan. Di Alkitab semua ada di dalamnya. Datang beribadah. Supaya iman kita dikuatkan. Supaya kita ada dalam kekuatan di dalam komunitas ini. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita mau kerja di kantor, kita kenal dulu siapa bos kita. Kita harus tahu apa yang diinginkan bos kita, sehingga kita dapat bekerja dengan baik. Ya dong, kalau di kantor kita pasti tanya, hari ini saya mau kerja apa Pak? Pasti dia disampaikan. Ada komunikasi. Demikian juga dalam melayani Tuhan. Kita harus kenal Tuhan. Gimana kita mau melayani kalau kita gak pernah berdoa? Gimana kita mau melayani kalau kita gak pernah baca Alkitab? Gak akan bisa. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada seorang dari Inggris namanya William Carey. Dia bapak misi modern. Ini ya William Carey. Secara manusia awalnya dia tidak terlihat siap. Dia hanya seorang tukang sepatu biasa-biasa saja. Hidup di Inggris pada sekitar abad 18. Pendidikannya, formalitasnya sangat minim sekali. Tapi luar biasa, hatinya terbakar dengan kasih untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. William Carey, dia membaca firman Tuhan dan dia mengerti sangat luar biasa. Waktu dia buka Matius 28 ayat 19 sampai 20, nanti dibaca di rumah. Amanat agung di situ. Pergilah kau ke seluruh penjuru dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Dia baca itu. Dia biasa-biasa saja. Dia hanya tukang sepatu. Pendidikan formalnya sangat rendah. Apa yang dia katakan? Dalam kutipannya, harapkanlah hal besar kepada Tuhan dan lakukan hal besar untuk Allah. Jadi harapkan semuanya kepada Allah dan lakukan semua hal untuk Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, dia tekun dan dia melatih dirinya dan dia taat dengan firman Tuhan. Walaupun dari keluarga yang biasa saja. Dia dari keluarga yang biasa saja. Dia mulai belajar bahasa asli dari Alkitab. Dia belajar bahasa Yunani, dia belajar bahasa Latin dan Ibrani.
Setelah itu dia melengkapi dirinya dan dia pergi ke India. Dia menerjemahkan Alkitab ini dalam 30 bahasa suku di India. Luar biasa. Dari orang biasa tapi dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita pun mampu kalau kita mau menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Pergumulannya berat pada waktu itu. Anaknya meninggal dalam pelayanan. Istrinya sakit dalam pelayanan. Banyak orang menolak dia. Tapi William Carey tidak menyerah. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang dilayani. Allah yang dahsyat. Jangan undur diri tatkala kita menghadapi pergumulan, permasalahan, apapun juga yang kita hadapi dalam pelayanan kehidupan kita hari lepas hari. Jangan undur, jangan langsung tarik diri, tidak. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia mampu menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan kita. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja, bisa pakai saudara dan saya. Yang penting kita punya hati mau melayani Tuhan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan. Tadi yang pertama, mulailah dengan mengenal siapa Tuhan yang akan kita layani. Yang kedua, akui kelemahan kita. Akui kelemahanmu supaya Tuhan membantu. Tuhan mengubahkan hidup kita. Akui dulu itu, jangan sombong. Wah, saya hebat. Tidak ada yang hebat di mata Tuhan. Akui dulu kelemahanmu supaya Tuhan membantu dan mengubahkanmu. Yesaya 5-7 dikatakan demikian. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dia mengakui keberadaannya. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dan di atas mezbah. Dia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan tahu kok kelemahan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tetapi luar biasa Tuhan tidak menolak saudara dan saya. Tuhan mau mengampuni. Tuhan mau menguatkan. Tuhan mau memampukan kita untuk melayani Tuhan. Jangan kita terpuruk dengan kehidupan lama kita. Karena kita hidup di masa kini, bukan hidup di masa lalu. Amin. Jadi berjalan terus bersama Tuhan. Dia akan mengampuni, menguatkan kita. Jangan malu mengakui dosa atau kelemahan kita. Ini yang penting. Jangan malu. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Katakan apa yang pernah kita lakukan. Kita akui. Seperti Yesaya, dia mengakui. Dia akui semuanya. Minta ampun dan mohon Tuhan ubahkan kehidupan saudara dan saya. Tuhan mampu. Tuhan tidak marah. Kalau kita mau jujur, Tuhan tidak marah. Dia malah senang. Dan dia pasti menyembuhkan luka hati saudara dan saya. Kalau kita mau jujur, jangan kita umpet-umpetan terus dengan Tuhan. Mau sampai kapan kita berlari dari Tuhan? Tuhan tahu. Datang kepada Tuhan, akui semuanya. Dan ini yang dilakukan oleh Yesaya. Setelah diampuni, jangan kita merasa rendah diri, jangan. Tuhan sudah bersihkan kita kok. Luar biasa kalau dia sudah bersihkan kita dan kita siap untuk masuk dalam pelayanan Tuhan. Ada seorang dari Inggris, John Newton. Mungkin bisa dimunculkan di screen, John Newton. Dia penulis lagu yang cukup dikenal. Setelah dia bertobat dan dia dipakai Tuhan menjadi pendeta yang luar biasa. Tuhan bisa pakai orang seperti John Newton ini. Kalau Tuhan bisa pakai John Newton, Tuhan juga bisa dapat pakai saudara dan saya. John Newton seorang pendosa.
Saya bilang ini John Newton seorang pendosa. Dia diubahkan Tuhan dengan sangat luar biasa. Dia rubah 180 derajat. John Newton awalnya sangat jauh dari Tuhan. Dia adalah seorang pedagang budak yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam kekerasan. Tapi suatu malam dia bertemu Tuhan. Waktu ada dalam badai di tengah laut dan dia berseru. Dia minta tolong kepada Tuhan. Kesempatan diberikan oleh Tuhan. Dan John Newton merespon semuanya itu. Jangan sampai kita terlambat. John Newton ada kesempatan. Kita pun banyak peluang, banyak kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan John Newton bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan dan dipakai secara luar biasa. Apa yang bisa menjadi kekuatan dalam pelayanannya? Bahwa dia menyadari bahwa kasih Kristus sangat luar biasa dalam kehidupannya. Dan itu yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Setelah dia bertobat, dia serahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Kata-kata yang sangat terkenal, kutipannya dia katakan demikian. Saya adalah seorang pendosa besar, dia katakan. Tetapi Kristus adalah juru selamat yang agung. Itu luar biasa John Newton. Dia menjadi pendeta yang sangat peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar. Yang tadinya dia menjual belikan budak. Dia salah satu orang yang memperjuangkan penghapusan perbudakan di Inggris. Dan lagu yang paling terkenal adalah Amazing Grace. Ini lagu yang paling terkenal yang memberkati jutaan anak-anak Tuhan. Anugerah yang terbesar yang sudah Tuhan berikan. Kita sudah menerima Amazing Grace, kita sudah menerima anugerah terbesar dari Tuhan. Saatnya kita kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita pelajari dari John Newton ini? Tuhan bisa pakai orang yang berdosa. Jangan rendah diri. Kalau kita penuh kekurangan, kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang akan melengkapi. Masuk dalam pertobatan. William Carey, John Newton tidak sempurna. Bukan dari keluarga besar. Banyak punya kelemahan. Tapi satu hal yang sangat luar biasa. Dia serahkan hidupnya untuk pelayanan. Yang ketiga, poin ketiga yang ingin saya sampaikan. Katakan ya kepada Tuhan dan mari mulai melayani di mana saja. Amin. Ayat 8 dikatakan, ini yang menjadi konteksnya di ayat 8 dikatakan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tuhan tidak minta kita sempurna untuk kita melayani. Tuhan hanya mau kita berkata, Tuhan, aku mau melayani. Sampai kapan kita melayani? Ini pertanyaan dari Yesaya. Coba kita lihat di ayat 11. Ayat 11 dikatakan, kemudian aku bertanya, Yesaya bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan aku melayani? Kalau kita lihat konteks ke bawahnya, sepanjang hidupmu melayani. Waduh Tuhan, berat Tuhan, seumur hidup. Tapi itu adalah panggilan kita. Kita sudah menerima anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Sekarang berikan untuk Tuhan. Melayani bukan cuma di mimbar atau di gereja. Melayani bukan hanya yang berdiri sebagai pengkhotbah, WL atau singer atau pemain musik. Bukan itu. Melayani bisa di rumah tanggamu. Pulang dari sini, ladang sudah menguning di mana? Di rumah tangga kita. Itu wujud nyata pelayanan kita. Di tempat kerja kita, kita dapat melayani. Di sekolah kita dapat melayani. Di kampus kita dapat melayani. Di pasar pun kita dapat melayani. Tuhan butuh hatimu.
bukan yang sempurna dicari Tuhan, tapi yang mau menyerahkan diri untuk Tuhan. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Bukan yang hanya di depan, bukan yang hanya berkhotbah, bukan itu. Hal-hal kecil, hal-hal simple, hal-hal praktis itu wujud nyata pelayananmu. Menolong orang yang ada dalam kesusahan di sekitar kita. Tangan kita dipakai oleh Tuhan tadi seperti lagu pujian tadi. Kita juga menghibur orang yang sedang sedih. Kita mau mendengarkan orang yang berkeluh kesah. Berdoa untuk teman-teman kita yang sakit. Sudahkah kita berdoa untuk teman-teman kita yang tidak hadir? Sudahkah kita berdoa bagi teman-teman kita yang ada dalam keadaan sakit? Itu sudah melayani. Jadi simple. Melayani bukan hanya yang berdiri di sini, tidak. Kembali ke rumah itu pelayanan kita. Sebagai ibu yang baik, sebagai bapak yang baik, sebagai anak-anak yang dengar-dengaran, itu juga sudah melayani. Kalau kita memang saat ini bisa menyanyi dengan suara yang baik, nyanyilah untuk Tuhan. Kalau kita bisa memasak, pandai memasak, masaklah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa bagikan berkat tadi. Kalau kita suka mengajar, mari, peluang pelayanan di sini banyak. Bisa bergabung dalam sekolah minggu kita mengajar, bisa di anak-anak remaja kita bisa mengajar, kita bisa memberikan apa yang kita bisa miliki. Kalau kita memang bisa untuk mengajar. Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Jangan kita paksakan kalau kita memang Tuhan tidak anugerahkan karunia tersebut. Jangan tunda. Mulai sekarang. Bukan nanti kalau sudah siap. Nanti Tuhan, saya belum siap sekarang Tuhan melayani. Tidak, saat ini Tuhan panggil saudara dan saya. Mudah kan sebagai ibu rumah tangga yang baik? Sebagai bapak keluarga yang memperhatikan anak-anak, yang mendampingi anak-anak. Kita berdoa untuk keluarga, kita berdoa untuk jemaat sekalian, berdoa untuk saudara-saudara. Tidak susah kan? Itu adalah wujud nyata pelayanan kita. Tahu Mother Teresa yang ada di India? Bukan orang terkenal awalnya, orang biasa-biasa saja. Tapi dia mulai melayani orang miskin di Kalkuta dan dia berkata, lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Jadi lakukan hal kecil dengan cinta yang besar yang sudah diberikan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih besar itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saatnya kita bagikan lagi buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau hari ini Tuhan tanya kepada kita, seperti dia tanya kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Apa yang dikatakan oleh saudara dan saya? Ini aku, utuslah kamu. Tidak. Ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Hitungan ketiga kita sama-sama katakan ini. 1, 2, 3. Ini aku, utuslah aku. Janji Tuhan. Janji ke depan Tuhan pada siang hari ini. Kita pulang, kita layani keluarga. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga, sebagai anak-anak atau pelayan Tuhan yang ada di sini, layani dengan penuh sukacita. Jangan tunggu sempurna. Kapan kita sempurnanya? Enggak akan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mulai dari hal kecil, mulai dari hal kehidupan hari-hari yang simple, yang praktis. Dengan kata-kata kita yang memberkati sesama kita. Dengan kita mengampuni, itu juga sudah melayani. Mari kita belajar dengan taat. Kita belajar dengan setia. Di mana? Di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, bahkan di pasar. Dimanapun juga Tuhan tempatkan. Tuhan tidak menunggu saudara dan saya jadi hebat. Tidak. Dia menunggu saat ini untuk melayani Tuhan. Saat kita melayani, kita sedang menjadi berkat. Jadi, ibu bapak, saat kita melayani dengan apapun juga yang sedang dan akan kita lakukan, kita sedang menjadi berkat. Amin. Dan Tuhan dimuliakan dalam seluruh rangkaian kehidupan saudara dan saya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, ini aku, utuslah aku. Itu kata Yesaya. Dan itu adalah komitmen kami, dan itu adalah janji kami pada siang hari ini. Ini aku, utuslah aku. Kemana Tuhan? Ke rumah tanggamu. Kemana Tuhan? Ke tempat pekerjaanmu, ke sekolah, ke kampus, bahkan dimanapun juga kami ditempatkan. Kami siap Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar di siang hari ini. Kami kembali dari sini, jadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang setia, yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Saudara Kristina.